Ya mudah-mudahan sih nggak pindah KTP ya. Ya. Jangan dulu dong. Tapi memang gue love banget sama Ubud. Kan lu rasain sendiri kan suasananya di Ubud tuh. Ini semuanya gue bangun sesuai dengan apa yang gue inginkan. Akhirnya ya alhamdulillah. Nggak dengar katanya nggak pakai arsitek nih. Gambarnya di tanah katanya. Iya, tadi aja lu lihat kan, ada WA kan. Mbak Yeni ada di sana nggak? Aku mau makan di sana. Aduh, aku mudah-mudahan lewat konten kita ini salam cium sayangku buat sahabat-sahabat. Sementara aku menunggu kalian semua untuk hadir di VJ Boutique Resort and Spa. Halo sahabat Yeni Rahman, sekarang lagi saya ada di resortnya Yeni Rahman di Ubud, Bali. Aduh, lama mencari dia nih, hampir 2 bulan kita nggak ketemu dan akhirnya ketemu di sela-sela kesibukannya. Akhirnya ketemu di Bali Ubud. Baik, Jul, kemana aja sih Jul? Ada segeran nih di Ubud. Gemuk ya? Benar-benar memberi obat ya Ubud itu ya? Memang Ubud itu artinya obat Jul, gitu. Kesibukannya apa sampai 2 bulan sampai aduh Nggak bisa bilang deh kesibukannya ya, udah kayaknya ya mudah-mudahan sih nggak pindah KTP ya. Jangan dulu dong. Tapi memang gue love banget sama Ubud kan, lu rasain sendiri kan suasananya di Ubud tuh, energinya positif banget gitu. Terus dia tuh sejuk gitu kan. Aduh, kesibukannya apa di sini? Kesibukannya urusannya sama tukang-tukang. Balik-balik lagi ke tukang ya? Balik lagi ke tukang karena memang ya gue bahagia ya dengan kesibukan yang memang menjadi passionnya gue di sini.
Sehingga nanti lu lihat dong resortnya gitu. Ini semuanya gue bangun sesuai dengan apa yang gue inginkan. Akhirnya ya alhamdulillah. Saya dengar-dengar katanya nggak pakai arsiteknya. Gambarnya di tanah katanya. Iya, coret-coret di Coret-coret di kertas, tanah. coret-coret di tanah. Tapi karena kita punya imajinasi, hayal dulu kan. Makanya orang tuh perlu hayal, perlu mimpi. Iya. Tapi bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan. Betul, untuk implementasi. Iya, jadi menghayal gue kepengen punya resort. Gue nggak terlalu pengen punya resort yang wah dengan pilar-pilar yang gede-gede, mewah gitu enggak. Tapi tetap dengan nuansanya Bali. Terus tetap kan nggak bisa jauh dengan unsur-unsur kayu. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Bicara soal tempat sih katanya, ya katanya sih biasa aja vilanya. Tapi begitu saya nginep, begitu saya masuk, oh I'm so very comfortable. I love it, really, Masa? really, I love it. Karena gini, once aku masuk, kok sorry ya, ruangannya gede, gitu ya. Begitu aku masuk ke kamar mandinya gede. Oh ya, itu salah satu ya, di rumah aja saya nomor satu kamar tidur itu harus besar. Kamar mandi itu harus besar. Karena tempat kita mendapatkan inspirasi justru di kamar mandi, di kamar tidur gitu kan. Ya meskipun bisa dapat di mana-mana aja. Jadi buat saya bikin resort ini juga nomor satu kamar mandinya harus ya normal, bersih nomor satu ya. Kalau yang terlalu alam banget kan kita takut ya ada serem juga ya. cacing gitu. Jadi gue tetap resortnya tetap dengan nuansa Bali, tapi kamar mandinya ya lo lihat sendiri deh. Pokoknya bersih. It's very clean. Clean. Gitu, ya. Gitu. Itu aku baru masuk ke kamar. Nah, pelan-pelan masuk ke dalam dong. Penasaran kan kalau mau lihat VJ nih? Jadi once kita masuk ke VJ, iso very ya biasa gitu loh. Tapi begitu masuk ke dalam, yang di belakang saya ini nih, yang di belakang, is a very good view. Oh, ini River view. ya, karena kita di Ubud ini kan kita nggak punya ombak, kita nggak punya laut, nggak punya pantai ya. Jadi tetapi yang salah satu membuat aku jatuh cinta dengan Ubud ini karena memang alamnya terbuka dan pohon-pohonnya kita masih lihat yang gede-gede kayak gini kan. Ini lembah gitu ya, Jul ya. Jadi memang serasanya kita tuh masih ketemu nuansa-nuansa alam yang masih original gitu. Itu yang bikin gue suka, dan mungkin itu juga yang bikin oksigen kita juga bagus gitu kan. Tapi kalau dilihat semuanya ini kayaknya taste-nya Ini Rahman banget ya. Based on you gitu loh. Iya. Dari sampai apa itu namanya, tempat tusuk gigi, tempat sabun. Pokoknya memang menyenangkan banget ya. Ya buat teman-teman tuh kalau memang mau jadi rumah kedua tuh kayaknya Ubud nggak salah gitu. Exactly. Terus untuk mendapatkan aksesoris, barang-barang yang kita inginkan tuh so easy ya. ya gampang banget dapetnya, ya. senang banget. Cari sendiri katanya. Oh ngubek nyari sendiri. Gede sepanjang jalan. Sampai tanaman juga aku cari sendiri. Oh iya. Ya. Nah, kalau di sini kan kita masuk nih, kalau hotel katanya lantai 1, lantai 2. Ini enggak ground 1, ground 2 gitu loh. Makin dekat nanti jadi dengan sungai. Betul. Nah, semakin kita ke bawah bukannya semakin serem. But I love. Kenapa? Aku kan turun nih. Terowongan dong masuk nih, terowongan. Lorong ya bener. Okay. Begitu masuk pintu gini. Wow. Ya saya pikir yang saya temukan itu adalah peritiran-peritiran sungai. Ternyata enggak, masih pegunungan ini gitu loh. Masih dengan hijaunya lembah gitu loh. Kenapa kepikiran? Kan ada kolam renangnya juga kan? Ada. Di dalam setiap villa itu ada private poolnya. Supaya ini kayaknya cocok ya buat anak-anak muda, pengantin baru. Untuk honeymoon. Pasti mereka suka. Family juga. Iya, terus harganya juga relatif murah. Betul, karena dibandingkan luas dengan juga, hotel-hotel bintang 5 kan jut gitu kan. Kok di sini ya masih fleksibel deh. Kenapa sih sampai bisa ketemu tempat yang sebegini? You're lucky, right? Itu kalau kita beli rumah atau kita beli tanah itu memang jodoh-jodohan ya. Benar. Kalau milik ya pasti Allah mudahkan semuanya. Itu sudut jodoh. Terutama memang di Bali itu untuk kita mendapatkan satu lokasi juga nggak gampang.
nggak gampang deh ya, dia jodoh juga sih. Tapi gue sendiri juga sebenarnya awalnya tuh nggak bermimpi mau bangun resort gitu, enggak. Tapi kepingin punya villa untuk rumah kedua istirahat di sini gitu kan. Tapi ternyata akhirnya ketemu jodohnya juga bikin resort di sini gitu. Mimpi apa lagi sih sampai mengambil bisnis di tengah pandemi? Nah itu dia ya, kadang-kadang kita nggak tahu rahasianya Tuhan ya. Memang sih situasi dan kondisi sekarang masih memprihatinkan, tapi semuanya kita berharap untuk kita bisa kembali hidup normal ya kan. Ya di balik itu juga tidak cuma aku sendiri, tapi teman-teman yang lain atau pengusaha-pengusaha yang lain juga. Memang jelas ada yang terdampak kena pandemi, pasti ada. Tapi itu juga bukan menjadi satu alasan untuk kita mematikan usaha kita, mematikan semangat kita, kreativitas kita ya. Sejauh apa yang aku usahakan dan upayakan dalam bentuk resort kah, apa restoran gitu kan. Nomor satu tuh nawaitunya juga Ya, gitu loh. ya. Jadi dari hati kita punya niat ingin membantu orang lain, ingin bisa bermanfaat, sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu rezeki yang bisa dimanfaatkan untuk anak istri dan keluarganya. Nawaitunya itu dulu. Seperti saya bangun VJ ini, Boutique Resort and Spa ini kan juga kita melibatkan juga masyarakat di lingkungan di sini yang tadinya mereka bingung di rumah, sekarang mereka bisa ikut kerja. Dari gali tanah pun mereka udah kita libatkan bekerja di sini gitu loh. Ya meskipun aku nggak pakai arsitek karena takutnya kalau pakai arsitek kan persepsinya jadi beda, ide-ide juga jadinya bisa tubrukan gitu. Jadi aku sendiri swakelola sendiri, yang penting ada konsultan juga yang bantu aku gitu loh. Nah, kenapa juga aku kasih nama VJ? VJ itu sebenarnya nama yang sangat sederhana, singkat, orang mengingatnya cepat karena satu kata VJ. Cantik kan namanya VJ. Enak buat diomongin. Enak yang diomong. Simple. Gampang buat diingat. Iya. Nah, tapi bukan berarti dia nggak punya arti. Dia tuh punya arti gitu ya. Aku lihat sih beberapa ya di Google Name apa segala macam itu. Artinya apa? Itu artinya tuh ya bahwa dia itu selalu ingin membawa manfaat buat orang banyak dan memiliki jiwa yang ramah tamah dan selalu bisa memberi motivasi kepada orang tuh untuk bisa berjuang, selalu berpikir positif. Pokoknya yang bagus-bagus punya memberikan energi positif. Energi positif. Itulah kenapa begitu saya nginap satu malam, energi saya bertambah. Oh gitu. Ya, nanti beda banget Jul. Kalau gue telepon lu di Jakarta Jul, lu cuma limutan doang, sama gitu. Sekarang PPKM, Bu, PPKM. Makanya gue bilang ini gara-gara karena PPKM tuh nggak sedikit juga orang jadi stres loh gitu. Bener. Nah itu yang salah. Maksudnya oke diterima PPKM itu, tapi kita tetap harus optimis, kita harus tetap semangat, harus juga sama-sama ikut mendoakan dan membantu pemerintah. Nomor satu ya kita harus jaga diri kita dengan disiplin dengan mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Ya walaupun kita gini kan kita ngobrol ya jaga jarak, tapi kan yang namanya masker kan tetap aja kemana-mana kita bawa. Ya, tapi kan before juga kita PCR antigen sudah PCR, dong. iya, antigen gitu harus loh, rajin. bener. 2 hari sekali harus antigen Ya, gitu harus kan. menjaga juga satu sama lain kan. Iya benar. Rencana mau tinggal di Bali atau? Ya kalau gue udah mau 2 bulan begini kan rekan-rekan gue tinggal di Bali nih gitu. Tapi Jadi sahabat Jenny Rahman gini loh ya, dia itu sangat serius untuk doing something, melakukan sesuatu itu dia tekunin. Harus total. Iya total, dia tekunin dari A, B, C sampai Z. Kan masih ada di Jakarta. di Jakarta aku juga kangen dengan resto di rumah kita. Aku kangen juga sama sahabat-sahabatku yang tadi aja lu lihat kan, ada WA kan, Mbak Yeni ada di sana nggak? Aku mau makan di sana. Aduh, aku mudah-mudahan lewat konten kita ini salam cium sayangku buat sahabat-sahabat. Sementara aku menunggu kalian semua untuk hadir di VJ Boutique Resort and Spa. Setelah VJ apa lagi? Aku Ya, tahu rahasianya. sementara ini dulu aja Jul, nggak boleh serakah. Tapi jangan dikasih tahu. Iya dong. Kan kata Nggak Mama boleh. Yen kita boleh optimis, tapi Ya.
Tidak boleh. Nggak, maksudnya satu usaha itu harus ditanganin secara serius. Sampai jadi ya. Fokus dulu sampai jadi. Karena secara fisiknya memang sudah jadi. Tapi kan nggak berhenti sampai di sini. Gue harus membuat satu strategi marketing lah, promosinya lah seperti apa, bagaimana bisa membuat tamu kalau datang ke sini nyaman gitu, happy, bahagia. Dan oke, misalnya tentunya kan di sini juga nggak gue sendiri ya. Di sini tentunya juga kita kan menggunakan sebuah manajemen. Kalau udah manajemen kan ada aturan-aturan mainnya nggak mungkin saya langgar gitu kan. Jadi saya tetap harus mematuhi manajemen daripada butik resort and spa ini, VJ ya. Tetapi namanya pribadinya gue ya itu tadi kan, VJ itu kan ramah, selalu senang mengayomi orang banyak. Ya, kalau kamar gue tuh memang udah ada aturannya, dia harus dengan ketentuan-ketentuan dan SOP-nya si manajemennya VJ. Tapi yang namanya kita itu kan senang ngumpul-ngumpul ya sama teman-teman ya. Gue free nanti barbecue kek, kita bikin floating breakfast, kita bikin dinner kek apa gitu. Itu free deh. Oh iya. Itu aku sendiri. Enggak free every night. Ya, gue jangan. Bisa rugi dong ya kalau untuk makan pokoknya gue suka, soalnya gue suka ngundang teman-teman makan itu saking senangnya di Bali sampai. Dan ada satu lagi, nggak menutup kemungkinan karena memang di sini energinya juga positif, sangat memungkinkan untuk kita berintrospeksi diri melalui program-program yoga yang bakal gue buat nanti di VJ. Jadi nanti gue bisa datengin ahli yang gurunya yoga yang memang expertnya di bidangnya yoga itu, ngerti. Termasuk juga ada spa juga. Spa gue juga pokoknya lain dari yang lain deh. Bisa pakai daun sirih, bisa pakai daun kayu putih, bisa pakai jahe. Mau coba apa? Iya, jadi nanti setelah lo spa itu lo merasa fresh banget bang. Dan itu semuanya organik, alam. Jadi tidak ada kimia-kimia gitu. Harga mahal nggak sih? Harganya? Aduh, bisa gampang deh, sama gue sih gampang. Bener-bener. Apalagi kalau lu ya bisa seminggu, 2 minggu tinggal di sini. Aduh, gue kasih kamu pijit enak, yang spanya enak, makanannya enak, tenang pokoknya. Dan kita bisa pakai musik-musik, panggil akustik, panggil keyboard, bisa nyanyi-nyanyi. Dan ini jauh dari keramaian. Oh iya, benar. Jadi lo mau latihan teater di sini, lo mau latihan puisi di sini, lo teriak-teriak gitu, enak, aman, jauh dari tetangga-tetangga karena aku kita suka banget berseberangan dengan lembah. Betul. Ya. Enak kan? Kan nggak ada latar belakang arsitek dan hospitality dan itu sebenarnya ya. Memang secara knowledge akademis gue mungkin nggak punya, ya kan. Tapi yang namanya selera belum tentu juga lu bisa dapat di akademis, di universitas, nggak mungkin, belum tentu mungkin. Selera itu udah memang bawaan lahir ya Jul ya. Kita itu punya kemauan, tapi jangan lupa kita juga harus punya taste, kita juga harus punya selera, dan yang paling penting kita harus punya komitmen, disiplin nomor 1, dan mau kerja keras. Tapi tetap rendah hati, mau belajar. Apapun yang sudah kita lakukan dengan keputusan awal ya, apapun yang sudah akan kita lakukan dan kita bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Betul. Right? Itu yang saya lihat sih sebenarnya di Mama Yaya. Iya ya, aku selalu pengen buka usaha itu yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak, buat di sekitarnya gitu kan. Karena apa yang Allah titipkan kepada kita itu kan nggak mungkin kita nikmatin sendiri. Benar. Harus bisa dinikmatin sama-sama. Orang lain siapapun itu ya. Siapapun itu ya kan. Makanya berjalan terus ya. Iya, amin, alhamdulillah. Jadi walaupun saya di sini akan menerima tamu yang akan bermalam di sini, nggak mungkin gue dengan bersikap sabolo tamu gitu. Enggak, harus kita, tamu itu adalah raja. Tegur sapa kita. Kadang-kadang yang nggak ada di menu makanan ya kita coba olah, kita coba bikin untuk servis dia. Lu mau dimasakin apa sih gitu bisa kan? Mungkin ya. Ya karena kan gue juga sering turun ke dapur. Walaupun gue punya resort dengan manajemen, ada menu restonya gitu kan, ada resto juga kan, buat ke publish juga, tapi khusus juga buat orang yang menginap di kamar di sini. Tapi gue juga bisa turun ke dapur. Lu kangen sama oseng-oseng tempe, gue bisa bikinin gitu. Walaupun nggak ada di menu. Walaupun nggak ada di menu gitu kan, kadang-kadang kan kita tetap aja kangen dengan makanan rumahan ya.
Terus jadi lo masih rencananya akan tinggal di sini berapa bulan, Jul? Ya, aku tuh suka banget. Kalau bisa bicara soal akan berapa bulan di sini, sebenarnya aku boleh nggak sih lebih lama gitu ya? Karena every single room gitu ya. Semua Karena kan harus coba. ada standar-standarnya kan. Ya, Dia ada suite room, ada ada presiden suite Iya, room, ada, villa villa. yang ada yang garden view, ada yang river view. Tapi lu semua kamar mesti coba. Ya, yang presiden Suite room, suite room wah, bagus, gus banget. Bagus banget. Kenapa? Dia nggak pelit untuk bikin balkonnya, untuk terasnya. Gede. Iya, gede banget. Nggak pelit area gitu loh. Karena pebisnis kan kadang-kadang satu ruangan ini kalau bisa jadi 2 kamar ya. gitu kan. Karena mungkin biaya ya. Tapi kalau yang saya lihat sih di ruangan sini nih dia nggak pelit untuk view. view, Iya. supaya orang benar-benar terasa bisa menikmati view-nya gitu kan. Dan walaupun kamar itu didesain untuk 2 orang, tapi nggak menutup kemungkinan mereka bisa kumpul sekeluarga di situ. Bener, karena besar. luas banget gitu loh. Iya. Nah, kamar mandinya gue suka banget karena ternyata beliau ini bikin desain kamar mandinya itu dari satu ruang ke ruang lain itu nggak sama. Nggak ya? sama, iya. Ketika aku masuk di villa private pool, kok kamar mandinya ya almost ya clean pasti, besar iya, tapi ada apa ornamen-ornamen yang dibuat ya, kamar itu unik, very comfortable gitu loh. Bisa apa namanya berendam Ada lama-lama. ukir-ukir kayu. Iya, ada ukir-ukir kayu, terus tiba-tiba ada keramik di dinding. Iya, ada mozaik, jadi desain sendiri ya. Gitu. Ya seneng sih, jadinya terlampiaskan keinginan mau apa nih, mau bikin apa nih. Memang dasar kreativitas gue tuh nggak pernah berhenti ya, nggak bisa diem. Jadi alhamdulillah di sini jadinya keluar nih semua keinginan gue gitu loh. Nah kan mereka itu kan banyak yang nyari Mawalen tuh. Bu Yeni Rahman di Jakarta kapan balik? Pasti sih balik secepatnya. Apalagi kalau ya udah teman-teman udah pada ngumpul di sini ya, mengumpul gue di sini nih sebenarnya gue menanti banget nih kalau teman-teman kumpul di sini kan seru banget. Kita undang dong mereka ke sini. Iya dong, saya tunggu pokoknya. Nanti berarti kan mamanya tuh bolak-balik Jakarta Bali dong. Pasti, bisnisnya, pasti, Sekali insya ke Allah. Jogja, Insya karena Allah. kita juga dari rumah. Jangankan Jakarta Bali ini hati udah kepengen banget ke Paris nengok Aduh, cucu. jangan ngomongin Paris, pasti kangen sama Cucu cucunya, aja belum ketemu. ditengok. Iya. Aduh, video call kan udah ya. Bisa. Tapi nggak bisa kalau mesti touch skin to Nggak skin bisa itu sentuh, beda. nggak bisa cubit-cubit. Nah, itu dia. Oke, sahabat Yeni Rahman, banyak sekali yang mau kita obrolin dengan beliau sebenarnya. Tapi yang bikin saya penasaran setelah ini apalagi sih yang mau dikerjain sama dia? Nggak ada matinya nih orang. Mas. Gila. Saya ngikutinnya aja sampai harap keringetan dan dia masih pengen ke sana, masih pengen ke sini. Aduh, main. Di usia ya, Iya, kayak gini ya. kangennya aku setelah 2 bulan itu terbalas juga, udah ketemu. Amin. Tinggal kangen sama sahabat-sahabat ditunggu di VJ ya, di Ubud. Ini penting banget untuk meningkatkan imunitas kita loh. Bener, sahabat Mama Yeyen yang ada di Instagram juga, Iya. di Facebook juga banyak yang Iya nyapa. dong, harus gitu coba loh. nih semuanya resortku. Ya nggak besar-besar banget, tapi homey. Namanya lengkapnya apa? VJ Boutique Resort and Spa, lokasinya ada di Jalan Sweta, Ubud. Harga masih murah. Mumpung masih promo, Masih promo, join ada PPKM. harga PPKM. Tapi beliau masih sering-sering di sini. Bakal ketemu, dapat tanda tangan. Iya dong. Oke, sahabat Yeni Rahman, terima kasih banget bersama-sama dengan kita. Buat yang suka kontennya Yeni Rahman, jangan lupa subscribe, like and share, dan juga kasih komen-komen positif ya. Kalau misalnya ada kritik dan saran yang baik tentunya untuk membangun, terima kasih untuk bisa memberikan support untuk channelnya Yeni Rahman. Terima kasih, sampai ketemu. Bye-bye.